Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat. Ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 3771. Ratusan bahan obat langka muncul di benak Lin Mo satu persatu. Dia tahu dengan jelas cara memurnikan obat, panas, jumlah, dan teknik lainnya. Kekayaan energi spiritual juga mencapai kondisi puncak tubuh. Pil pemulihan yin dan yang telah rusak, setelah menguasai resep rahasia ramuan untuk mengobati kanker darah, Lin Mo Heiyuan perlahan menurunkan tangannya, energi sejati dan energi spiritual di tubuhnya kembali tenang. Setelah menghembuskan napas panjang nafasnya, dia perlahan membuka matanya. Begitu Lin Mo keluar rumah, dia melihat Rian dan Ania dengan penuh semangat menjaga pintu. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka menunggu, tapi mereka tidak pernah mengganggu latihannya. "Molin, kamu baik-baik saja, kenapa kamu berkeringat?" Rian jelas lebih mengkhawatirkan Lin Mo. "Aku baik-baik saja, aku sudah menguasai resep rahasia kanker darah. Bagaimana kondisi si Lanyu?" Petik 2. "Ayah, adikku muntah darah dan tubuhnya dipenuhi memar. Tolong selamatkan dia." Setelah mendengarkan perkataan Ania, Lin Mo segera pergi ke toko si Lanyu. Ketika mereka sampai di toko, Lin Mo hampir menangis saat melihat Ku Yutang memegang erat tangan putih dan dingin si Lanyu. "Yutang, aku akan memberimu resep. Kumpulkan bahan-bahan ini sesegera mungkin. Aku akan membuat obat mujarab." "Saudara Molin, tapi Lan Yue tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya takut akan terlambat untuk mendapatkan obat untuk membuat ramuan." Melihat Ku Yutang dengan ekspresi khawatir di wajahnya, Lin Mo berkata, "Pergilah secepat mungkin, dan aku akan menggunakan jarum ilahi untuk menguncinya yang terakhir sedikit kehidupan." Jarum ilahi? Ku Yutang merasa itu terdengar familiar. Dia sepertinya pernah mendengar metode akupuntur ini di Tiongkok, tapi dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia mengambil resepnya dan pergi langsung ke apotek. Setelah Ku Yutang pergi, Lin Mo mengeluarkan telapak tangannya dari jubahnya, dan sepasang jarum perak terbuka ke telapak tangan Lin Mo. Membidiknya si Lanyu menerapkan akupuntur dengan cepat dan akurat pada 36 titik fatal di tubuhnya. Titik Baihui, titik Senting, titik Kuil, titik Qihai, titik Zongji, titik Yongkuan. 36 jarum perak telah secara akurat mendarat di titik akupuntur utama tubuh melalui pakaian tipis si Lanyu. Si Lanyu, yang sudah tak bernyawa, benar-benar menggerakkan jari-jarinya setelah beberapa saat, dan memar di tubuhnya tidak lagi menyebar, meski nafasnya masih lemah, setidaknya sudah stabil. Langkah selanjutnya adalah menunggu Ku Yutang mengumpulkan 321 bahan obat berharga dan langka dalam resepnya. Pada saat ini, tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari luar toko. Ternyata semua orang sangat ingin menyelamatkan orang sekarang karena pintu toko tidak ditutup, sehingga sekelompok orang berkumpul di luar untuk menyaksikan Lin Mo melakukan akupuntur. Rian memberitahu Lin Mo bahwa selama beberapa hari terakhir pengasingan dan latihannya, dia menjadi akrab dengan para bos di sekitar toko 403. Para bos itu juga bersimpati dengan pengalaman si Lanyu. Lagi pula, mereka telah bertetangga selama bertahun-tahun. Mereka berbagi kebencian yang sama dan tidak ingin menyerah pada Hong Gaoi. Tapi melihat si Lanyu dibawa pergi, mereka tidak berdaya. Dalam beberapa hari terakhir, ketika mereka melihat si Lanyu diselamatkan oleh Lin Mo dan yang lainnya, mereka semua datang untuk mengamati situasinya. Ketika semua orang berpikir bahwa obat dan batu si Lanyu tidak berguna, mereka melihat pemandangan ajaib Lin Mo memberi si akupuntur Lanyu. Orang-orang di Pulau Kematian ini tidak tahu banyak tentang pengobatan tradisional Tiongkok dan akupuntur. Jadi ketika mereka melihat akupuntur Lin Mo yang luar biasa tadi, mereka semua membuka mulut karena terkejut, dan kemudian secara spontan bertepuk tangan. Saat ini, di depan apotek pasar gelap, Ku Yutang melihat resep yang padat dan berpikir keras.
saffron, ambergris, mus, snow lotus, Ganoderma lucidum. Total ada 321 bahan obat langka. Kamu tidak bisa membeli semuanya walaupun kamu menjual darahmu sendiri di pasar gelap ini. Nak, apakah kamu mau membelinya? Saya punya semua jenis bahan obat di sini, dan saya tidak menghitung uangnya sesuai daftar obat. Itu harga tetap 100 juta koin daun maple. Pemilik yang hitam apotek pasar sepertinya dia akan menghasilkan banyak uang. Dan dia menekan Ku Yutang sangat bersemangat ketika dia menatap nama-nama jamu pada resep di tangannya. 100 juta. Gila, harga ini cukup untuk membeli seluruh toko obat pasar gelap. Petik 2. Apakah terlalu mahal? Anda bahkan tidak melihat bahan obat di resep Anda. Siapa yang tidak bisa pergi ke lembah Wanling dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memilihnya? Jika Anda tidak membelinya, keluar dari sini, Anda menggertak orang dengan resep. Bos menendang Ku Yutang ke pintu. Ku Yutang sangat marah sehingga dia duduk di sana dan khawatir. Ngomong-ngomong, dia sepertinya baru saja mendengar bos berbicara tentang memetik di lembah Wanling. Karena Anda tidak mampu membelinya, mengapa tidak mengambilnya sendiri? Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang obat herbal. Bagaimana cara mengidentifikasi obat herbal di apotek? Memikirkan hal ini, Ku Yutang kembali ke toko nomor 403 dengan marah. Apakah kamu sudah mengumpulkan semua bahan obat? Rian bertanya sambil mengamati Ku Yutang Sheng, tetapi dia tidak membawa ramuan obat apapun. Ku Yutang memberitahu Lin Mo dan yang lainnya apa yang terjadi. Dia merasa tidak berguna dan menyia-nyiakan waktu berharga terapis Lan Yue. Lembah Wanling, ku dengar pemilik toko di sebelahku menyebutkan bahwa ada puluhan ribu tanaman herbal langka yang tumbuh di lembah itu. Banyak tanaman herbal langka di apotek pasar gelap di sini dikumpulkan dari lembah Wanling. Tapi medan lembah Wanling sangat berbahaya, dan ada banyak obat mujarab semuanya tumbuh di tebing. Tempat binatang buas pemakan manusia sering muncul, jadi mereka membayar mahal untuk mempekerjakan orang untuk memetiknya. Setelah mendengarkan kata-kata Rian, Ku Yutang berpikir. Tidak masalah pergi ke lembah Wan siang. Tapi aku tidak bisa membedakan bahan obat pada resep ini. Jika aku mendapatkan obat yang salah, itu akan membunuh Lan Yue. Lin Mo melambai pada Ku Yutang. Dan Ku Yutang tertinggal dalam kebingungan. Lalu Lin Mo menamparkan dahi Ku Yutang, dan Ku Yutang merasakan pengetahuan aneh itu bertambah lagi. ketika dia melihat nama obat di resepnya, nama obat tersebut berubah menjadi gambar jamu yang jelas, dan dia bahkan bisa merasakan rasa jamu, sehingga dia bisa mengidentifikasi jamu dengan jelas. Idola, apakah kamu seorang pesulap? Ini sungguh ajaib. Petik 2. Ku Yutang tidak dapat mempercayai matanya, dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Cepat pergi, penting untuk menyelamatkan orang, desak Lin Mo. Ku Yutang segera bangun dan segera berangkat, adapun cara menuju lembah Wanling yang berbahaya. Ku Yutang punya caranya sendiri, jangan lupa kalau dia adalah keturunan Luban. Ketika dia tiba di hutan, Ku Yutang dengan santai menebang kayu yang bagus, dan setelah beberapa saat dia membuat layang-layang kayu yang cerdas. Setelah melafalkan serangkaian mantra yang diajarkan leluhurnya kepada Mu Yuan membawa Ku Yutang dan terbang tinggi ke langit. Mu Yuan, bawa aku ke lembah Wanling. Setelah menerima instruksi Ku Yutang, Mu Yuan sepertinya telah menyalakan sistem navigasi, menghindari gedung-gedung tinggi dan puncak gunung di sepanjang jalan, dan mendarat di tebing. Saya melihat tebing-tebing di mana-mana di lembah Wanling, sulit menemukan tempat beristirahat yang relatif datar. Dasar lembah terdapat hutan lebat dengan pepohonan purba yang menjulang tinggi, disertai berbagai tumbuh-tumbuhan berbentuk aneh yang tumbuh. Ku Yutang terpesona oleh Ganoderma lucidum, ramuan kebangkitan 9 kematian, dan Millet spatholobus yang dapat dilihat di mana-mana.
yang sepenuhnya menunjukkan bahwa aura di sini melimpah dan merupakan surga bagi pertumbuhan ramuan. Kuyu Tang melirik 10 ramuan pertama dalam resepnya, dan garis besar ramuan itu muncul di depan matanya. Dia mengendarai layang-layang kayu itu, seolah-olah telah menumbuhkan sepasang sayap, berputar-putar di atas tebing, mencari tanaman sasaran. Saffron, ambergris, mus, snow lotus, Ganoderma lucidum. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Kuyu Tang dengan akurat memasukkan 10 jenis jamu ke dalam keranjang obat. Jamu dalam resep menjadi lebih berharga dan langka seiring berjalannya waktu, dan kemajuan Kuyu Tang dalam mengumpulkan jamu jelas melambat. Tetapi ketika dia berpikir bahwa si Lanyu masih menunggunya untuk membawa tanaman obat kembali untuk menyelamatkan nyawanya, dia meningkatkan pencariannya, meskipun matanya sudah merah. Setelah memetik ramuan obat ke-300, Shou yang berusia 1000 tahun. Kuyu Tang telah menghabiskan sebagian besar energinya dan menyipitkan matanya dengan lelah pada layang-layang kayu. Pada saat ini, kicauan burung yang keras dan tajam menerobos ketenangan di atas lembah Wanling dan terbang menuju layang-layang kayu Kuyu Tang. Ayo. Ini adalah burung rok besar bersayap emas, dengan paruh dan cakar sekeras kait besi dan mata menyala, dan bulu emas melambai di udara seperti bilah tajam. Burung rok yang sedang mencari makan melihat layang-layang kayu melayang di langit, berpikir bahwa jenis yang sama telah menyerbu wilayahnya. Ia menerkamnya dengan cakar tajamnya yang terulur. Kuyu Tang ketakutan oleh kicauan burung yang tajam dan semua rasa kantuknya hilang. Melihat burung itu hendak menerkam ke arahnya, Kuyu Tang segera melafalkan mantra agar layang-layang kayu itu menghindarinya. Namun burung dapeng mengejarnya, dan ketika hendak ditangkap oleh burung dapeng, Kuyu Tang menundukkan kepala layang-layang kayu tersebut, dan layang-layang kayu tersebut langsung jatuh ke dasar lembah. Dengan bunyi celepuk, Kuyu Tang dan layang-layang kayunya jatuh ke dalam kolam di dasar lembah. Burung rok itu melayang lama di atas lembah, mengira layang-layang kayu itu sudah mati, sehingga ia mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Sayap Muyuan patah, Kuyu Tang mengalami memar dan wajah bengkak. Ketika hendak berdiri, ia menemukan betisnya telah patah. Hujan banget sepanjang malam saat rumah bocor, tapi kita masih harus mencari cara untuk meninggalkan dasar lembah secepatnya. Ada lebih banyak hewan di dasar lembah daripada burung di langit, dan mereka juga lebih berbahaya. Kuyu Tang memandangi layang-layang kayu yang rusak di sampingnya, dan membongkar semuanya dan menggunakan beberapa bagian untuk membuat tongkat penyangga sederhana, yang setidaknya bisa berdiri dan berjalan. Dia mengambil keranjang obat dan terus mencari 20 ramuan terakhir yang ada di resep. Mungkin dia menghabiskan seluruh nasib buruknya, tetapi Kuyu Tang tidak menyangka bahwa 20 tumbuhan terakhir akan disembunyikan di dasar lembah yang penuh dengan rumput. Dia terlatih-tatih menggunakan kruk dan berjalan keras. Rumput yin yang akhirnya buta. Kuyu Tang dengan hati-hati mengamati rumput yang lebat dan subur, tetapi dia tidak dapat membedakannya. Dia menutup matanya, dan gambaran ramuan obat yang tercermin pada resep muncul lagi di benaknya, dan ada sederet kata-kata kecil yang melekat pada gambar rumput yin yang. Rumput yin yang, inti dari pil pemulihan yin yang, adalah yang pertama dari 321 ramuan obat. Itu hanya dapat ditemukan ketika langit bergantian antara yin dan yang. Akan ada kemunculan perak secara tiba-tiba, ringan, berbentuk seperti kipas lipat. Kuyu Tang tiba-tiba menyadari bahwa ternyata dia membutuhkannya. Itu hanya bisa ditemukan ketika yin dan yang bergantian. Ini masih siang hari, jadi bersabarlah dan tunggu. Kuyu Tang ingin beristirahat, tetapi dia masih khawatir binatang buas akan menyerangnya, jadi dia memungut dahan mati di sekitarnya, membuat pagar sederhana, lalu tertidur. Matahari terbenam di barat, sinarnya bersinar terang, dan semua roh bersinar.
Lembah itu diselimuti pancaran sinar keemasan matahari terbenam, dan pemandangannya sangat menawan. Tapi Kuyutang masih tertidur lelap, tidak ada niat untuk bangun. Saat matahari terbenam sepenuhnya di barat, bulan terbit, dan saat sisa cahaya menyatu dengan kecemerlangan bulan, inilah saatnya yin dan yang langit dan bumi bergantian. Sinar matahari dan cahaya bulan bersama-sama terpantul pada tanaman yang berbentuk seperti kipas lipat, dan tanaman tersebut mulai memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Inilah rumput yin-yang. Kuyutang yang sedang tidur nyenyak terpesona oleh cahaya perak. Dia mengira dia tidur sampai subuh keesokan harinya. Ketika dia tiba-tiba membuka matanya, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Saya melihat rumput yin yang berwarna keperakan bersinar terang di bawah langit malam yang diterangi cahaya bulan, seperti peri di hutan. Cahaya perak tiba-tiba muncul, berbentuk seperti kipas lipat. Itu kamu. Kuyutang mencabut rumput yin yang dari akarnya dan memasukkannya ke dalam keranjang di punggungnya, dan cahaya perak juga meredup. Dia perlu membuat layang-layang kayu lagi untuk meninggalkan lembah Wanling secepat mungkin. Kuyutang menyeret kakinya yang patah dan berusaha keras mengumpulkan kayu untuk membuat layang-layang kayu. Setelah beberapa pekerjaan, layang-layang kayu itu selesai dibuat. Saat ini, langit sudah sedikit cerah. Kuyutang memanfaatkan cahaya pagi dan meninggalkan lembah Wanling dengan layang-layang kayu. Di toko No. 403, Lin Mo telah menyiapkan tungku alkimia dan sedang menunggu Kuyutang kembali. Aku kembali. Begitu kata-kata itu keluar, boom. Terdengar suara keras, seolah ada sesuatu yang jatuh dari langit. Rian dan Ania segera keluar untuk memeriksa dan melihat Kuyutang terlempar ke tanah sambil memegang keranjang obat, dan layang-layang kayu yang dinaikinya pun terlempar berkeping-keping. Rian segera pergi membantu Kuyutang, hanya untuk menemukan bahwa tulangnya patah. Lin Mo berjalan keluar dan melihat penampilan Kuyutang yang malu, dan tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Rian, bantu dia masuk ke dalam rumah, dan aku akan mengatur tulangnya. Lin Mo menggunakan kekuatan internalnya dan menutupi betis Kuyutang yang patah dengan tangannya. Dia segera mendengar suara ledakan saat tulang yang terkilir ditarik kembali ke posisi semula. Dengan sentuhan lembut di tangannya, tulang yang patah telah disambungkan kembali secara utuh. Kuyutang tidak mengerutkan kening selama seluruh proses. Turun dan coba berjalan. Melihat mata Lin Mo yang setuju, Kuyutang membuang tongkatnya, kakinya mendarat di tanah, dan dia berjalan secara alami dan lincah. Idola, kakiku sudah sembuh. Oke, teruslah bekerja. Aku akan meninggalkan Si Lanyu di bawah perawatanmu, Rian, dan aku akan pergi ke ruang alkimia. Lin Mo mengatur untuk semua orang dan mulai berlatih pil pemulihan yin yang. Jamu mana yang harus diletakkan terlebih dahulu, mana yang diletakkan di tengah, dan mana yang diletakkan terakhir harus mengikuti aturan yang ketat. Botol obat yang menampung ramuan itu harus terbuat dari bahan tertentu. Selain itu, jika ada sedikit perbedaan faktor seperti panas dan dosis akan mempengaruhi efektivitas obat mujarab, khasiat obat. Rian membantu Lin Mo, sambil diam-diam mengagumi ingatan super Lin Mo. 1 jam kemudian, aroma menawan tercium dari ruang alkimia dan menyebar ke berbagai toko di dekat jalan. Obatnya sudah siap. Lin Mo mengeluarkan pil pemulihan yin yang baru dipanggang dari tungku pil. Molin, aroma ramuan ini sangat istimewa, memiliki aroma kayu alami dari hutan purba. Rian memejamkan mata dan terus mencium aroma ramuan itu. Setelah menciumnya, membuat orang merasa rileks dan bahagia, terutama nyaman. Ini terutama aroma rumput yin yang. Ramuan langka ini hanya tumbuh 1 inci dalam 100 tahun. Rumput yin yang dipetik oleh Kuyutang sudah 10 inci panjangnya, sehingga telah menyerap esensi dari rumput dan pepohonan di lembah Wanling selama ribuan tahun.
dan aromanya unik secara alami, kaya dan kaya. Seru Rian, Kuyu Tang berhasil menemukan ramuan langka seperti itu. Saat ini sedang ramai keributan di luar toko nomor 403, dan sepertinya banyak orang yang berkumpul. Rian membuka pintu, dan ternyata itu adalah pemilik toko di sekitarnya. Saudara Rian, apa yang kamu lakukan di rumah? Baunya sangat menarik. Saya tinggal di rumah terakhir di jalan. Mereka semua datang setelah mencium baunya. Datang dan lihatlah. Petik 2. Ketika Rian mendengarnya, itu ternyata yin dan yang aroma fuyuan dan menarik perhatian banyak orang. Saat ini, Lin Mo datang, memegang botol obat berisi ramuan di tangannya. Semuanya, kami sedang menyempurnakan ramuan untuk menyelamatkan orang. Ini mendesak. Jika Anda benar-benar tertarik dengan ramuan ini, Anda bisa menunggu di luar pintu dan menonton. Tolong jangan buang waktu Anda yang berharga. Setelah mendengar kata-kata Lin Mo, semuanya segera menjadi sunyi turunlah. Lagi pula, banyak orang telah melihat jarum ilahi Lin Mo sebelumnya, dan mereka semua kagum. Aroma ramuan ini sangat sedap, pasti bisa menyelamatkan si Lan Yu. Lin Mo memasukkan ramuan itu ke dalam mulut si Lan Yu, meminumnya dengan air, dan menunggu perubahan selanjutnya. Setelah sekitar 5 menit, semua orang menemukan bahwa bekas cambuk di tubuh si Lan Yu tidak lagi mengeluarkan darah hitam, dan memarnya juga berkurang dalam lingkup yang terlihat dengan mata telanjang. Mula-mula ekimosis sebesar mulut mangkuk, lalu perlahan menjadi seukuran cangkir, lalu seukuran cangkir anggur, lalu seukuran ujung jari, lalu perlahan menjadi lebih ringan hingga hilang sama sekali. Dan daging hitam busuk pada bekas cambuk itu tumbuh sedikit demi sedikit. Bintik-bintik itu akan melahirkan daging baru yang berwarna merah muda dan empuk. Kemudian perlahan-lahan akan terbentuk koreng dan tidak lagi mengeluarkan darah. Wajah pucat si Lan Yu akhirnya memerah, tampak sedikit lebih halus. Panas, telapak tangannya semakin panas. Kuyu Tang memegang erat tangan si Lan Yu, merasakan suhu tubuhnya naik sedikit demi sedikit. Semua ini dilihat oleh para penonton, dan mereka semua merasa itu sangat tidak nyata, tapi itu semua benar-benar terjadi. Bulu mata si Lan Yu bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Lan Yu, kamu akhirnya bangun. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku terhadapmu? Apakah kamu lapar? Aku akan memasak untukmu. Petik 2. Siapa kamu? Si Lan Yu memandang pria asing itu dan orang asing itu memegangi tangannya. Di depannya, sekelompok orang berkumpul untuk melihat tetangga mereka, sangat bingung. Si Lan Yu, yang jelas-jelas berada di ambang kematian sekarang, sebenarnya terbangun dalam waktu yang singkat. Pil pemulihan yin yang ini benar-benar obat ajaib. Semua orang membicarakan si Lan Yu, dan mereka bahkan mengungkapkan pujian dan kekaguman yang tulus kepada Lin Mo. Semuanya, tolong bubar. Pasien baru saja bangun dan perlu istirahat. Semua orang akan datang mengunjungi Miracle Dr. Mo Lin di lain hari. Petik 2. Rian menyuruh para penonton keluar pintu, dan toko akhirnya kembali sunyi. Apakah kamu sopan ketika kamu terus memegang tangan seorang gadis seperti ini? Kuyu Tang hanya senang, tetapi dia lupa bahwa si Lan Yu belum mengenalnya. Jika dia memegang tangannya dengan penuh kasih sayang sekarang, dia akan disalahpahami sebagai seorang gangster. Maafkan aku, nak, aku sangat senang melihatmu bangun. Kuyu Tang tersipu dan segera melepaskan tangan si Lan Yu. Mo Lin, kamu menyelamatkanku. Tidak, kami menyelamatkanmu bersama, dan dia pantas mendapatkan pujian paling besar. Lin Mo tersenyum dan menunjuk ke arah Kuyu Tang, yang berdiri di samping. Terima kasih. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu pergi ke blok 12 untuk membantuku membunuh? Si Lan Yu hendak bertanya pada Lin Mo apakah dia membantunya membunuh Ronald,
Tetapi dia melihat Rian dan Ku Yutang di sebelah mereka. Dia berhenti bicara. Tapi tidak masalah, mereka semua adalah teman terpercayaku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Mo, si Lan Yu langsung membuka mulutnya dan terus bertanya pada Lin Mo. Apakah kamu membunuh Ronald? Tidak. Aku telah menyelidiki secara menyeluruh apa yang kamu katakan, dan itu telah dikonfirmasi oleh Ronald sendiri. Kamu memang telah menganiaya dia. Bagaimana mungkin? Kamu pasti topeng munafiknya membingungkan kemarahan. Muncul di mata si Lan Yu. Lin Mo dengan jujur menyampaikan percakapan antara dia dan Ronald kepada si Lan Yu. Tapi si Lan Yu masih tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Nona Lan Yu, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Anda sedang dalam masa pemulihan dari penyakit serius, jadi Anda tidak bisa menjadi emosional. Petik 2. Ku Yutang ingin peduli, tetapi dia tidak berani melangkah maju dan mengatakan ini dengan genit. Dia benar, kamu harus istirahat dulu, makan, dan merasa lebih baik. Aku akan membiarkanmu bertemu seseorang, kamu pasti akan bahagia. Meskipun si Lan Yu pada dasarnya telah pulih, bagaimanapun juga, kanker darahlah yang telah memakan dirinya. Tubuh masih perlu merawat dirinya sendiri untuk jangka waktu tertentu. Saat si Lan Yu sedang beristirahat, Ku Yutang mulai menyiapkan beberapa makanan lezat untuknya, yang semuanya merupakan bahan yang mengisi kembali ki dan darah. Saudaraku, aku sudah bangun, kamu harus bekerja keras. Rian melewati dapur dan melihat Ku Yutang dan memberi isyarat bersorak padanya, yang membuat Ku Yutang terlihat malu lagi. Saat makanan sudah siap, Ku Yutang memanggil semua orang untuk makan. Ania melihat Ku Yutang memasuki kamar si Lan Yu dengan membawa makanan dan mengejarnya. Kakak Yutang, apakah kakak sudah bangun? Saat dia bangun, aku akan pergi mengantarkan makanan padanya. Bagus, Ania ingin bertemu kakak. Ku Yutang kembali menatap Lin Mo, yang mengangguk. Beberapa orang mengikuti Ania ke kamar si Lan Yu. Si Lan Yu setengah berbaring di tempat tidur, memandang keluar jendela dengan ekspresi khawatir di wajahnya, seolah dia masih menganalisis apa yang dikatakan Lin Mo kepadanya tentang Ronald. Kakak, kamu akhirnya bangun. Ania sangat mengkhawatirkanmu. Petik 2. Si Lan Yu menoleh ketika dia mendengar suara kekanak-kanakan memanggilnya. Saya melihat seorang gadis kecil dengan rambut merah muda dan mata hijau berdiri di depan saya, aneh dan akrab pada saat yang sama. Sing Sing, apakah itu kamu? Ania tidak mengenal Sing Sing. Apakah dia juga saudara perempuan dari saudara perempuannya? Kamu adalah si Lan Sing merah muda dengan rambut. Dia adalah saudara perempuan kandung si Lan Yuku. Si Lan Yu memeluk lelaki kecil di depannya. Itu saudara perempuannya, tidak salah lagi. Rambut indah dan mata zamrud yang besar itu tidak salah lagi. Kak, kalau begitu aku punya dua nama. Nama yang diberikan ayah Ronald kepadaku adalah Ania. Ania mengangkat dua jari ke arah si Lan Yu. Apakah kamu benar-benar mengenali Ronald sebagai ayahmu? Apakah dia baik padamu? Ayah Ronald sangat baik padaku. Dia akan membelikanku banyak mainan dan gaun yang indah. Dia juga akan bermain petak umpet denganku dan membuat ikan yang enak. Saat Ronald disebutkan, Ania langsung mulai ngobrol. Aku terus berbicara dengan si Lan Yu tentang Ronald. Sepertinya Molin tidak berbohong padaku. Aku benar-benar bersalah pada Ronald. Melihat adiknya di depannya, si Lan Yu merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Ronald adalah pria yang anggun. Saya juga pernah tinggal di blok 12 untuk sementara waktu, dan saya tahu karakternya dengan baik. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Mo, si Lan Yu menaruh dendamnya, tetapi pria bertopeng yang membunuh ayahnya adalah sangat penuh kebencian. Jadi, aku membalas budi ini padamu. Si Lan Yu memandang Lin Mo. Kamu ingin mengakhiri hubunganmu denganku begitu cepat. Jangan lupa, kamu menyelamatkanku.
dan aku masih ingin membalas budi kepada kamu. Saya tidak peduli dengan bantuan Anda. Jika Anda benar-benar memiliki hati nurani, berikan saja saya sejumlah uang." Wajah si Lanyu menjadi gelap. "Apakah Anda tidak tahu bahwa toko saya telah dirampok? Jika demikian, saya bisa hanya mengorbankan hidupku. Janji." Ku Yutang di samping menjadi cemas. "Lanyu, ini aku. Jika kamu berjanji pada saudara Molin, bagaimana kamu akan membalas budiku?" Rian hampir tertawa terbahak-bahak. "Benar, Nona Lan Yue, Anda tidak perlu membalas budi Molin, tetapi Anda harus membalas budi Yutang. Dia pergi ke lembah Wanling sendirian untuk mengambil risiko ramuan Anda untuk mengobati kanker darah, dan memilih total 320 hanya ramuan langka. Kamu hampir dimakan oleh burung rok bersayap emas, dan kakimu patah. Sejak kamu terluka hingga pulih, Yutang merawatmu." Setelah Rian selesai berbicara, si Lanyu tidak bisa mempercayainya. Ia memandang pria di hadapannya. Meski penampilannya tidak setampan Molin, namun ia memiliki daya tarik tersendiri. Mata yang memandangnya dipenuhi perhatian yang tulus dan tanpa ada rasa bersalah. "Terima kasih, Ku Yutang. Guruku Lan Yue pasti akan membalas kebaikanmu dalam mengumpulkan tanaman obat." Petik 2. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, kamu tidak perlu berkomitmen pada saudara Molin. Dia sangat senang melakukannya, membantu orang lain. Setelah Ku Yutang selesai berbicara, dia tersipu dan tidak bisa mengangkat kepalanya. "Iya Kak, Ayah Molin orangnya sangat baik, dia sudah menyelamatkan banyak orang." Ania juga ingin menambahkan satu kata. Kalau soal memuji Ayah Molin, bagaimana mungkin Ania tidak ada di sana? "Apa, kamu menelepon Ayah Molin, Sing Sing? Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaan kakakmu?" Si Lanyu tidak bisa berkata-kata. Setelah dia bangun, banyak informasi luar biasa terus memasuki otaknya. Dan sekarang apakah saudara perempuannya ingin panggil pria yang disukainya ayah? Bukankah itu berarti dia juga ingin memanggil Molin sebagai ayah? Tapi, Ania cemberut untuk mengungkapkan ketidakpahamannya. "Sing Sing, Molin seumuran dengan adikku. Kamu tidak bisa memanggilnya ayah. Kamu harus memanggilnya saudara laki-laki Molin." Petik 2. Si Lanyu menggaruk hidung kecil Ania dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum. Ania memandang Lin Mo dan kemudian ke si Lanyu. "Tapi aku terbiasa memanggilku ayah." "Tidak, kamu harus mengubahnya." Si Lanyu memandang Ania dengan wajah cantik. "Oke, saudara Molin." Kedua pria dewasa, Ku Yutang dan Rian, melihat mereka bertiga bermain, rasanya seperti keluarga beranggotakan 3 orang. Kesehatan si Lanyu semakin membaik dari hari ke hari, jadi dia tanya Ania tinggal bersamanya. Kedua saudara perempuan itu sering berbicara sampai larut malam dan tidak pernah puas. Setelah si Lanyu mendengarkan pengalaman Ania selama bertahun-tahun, dipenjara oleh organisasi ular manusia, dan mengalami banyak hal dengan Lin Mo, si Lanyu memiliki kasih sayang yang dalam kepada Ania. Sangat bersalah. Namun di saat yang sama, dia juga senang Ania bertemu Ronald dan Lin Mo, sehingga dia tidak dirugikan sama sekali. Lin Mo memang pria yang baik, dan dia baik seperti gunung kepada kedua saudara perempuannya. Memikirkan hal ini, wajah si Lanyu memerah, dan senyuman indah muncul di sudut mulutnya. Si Lanyu pulih dan bersatu kembali dengan saudara perempuan Ania, tetapi perselisihan pasar gelap di Blok 13 terus berlanjut. Sejak Lin Mo menyelamatkan si Lanyu dengan pil pemulihan Yin Yang, penjual di seluruh pasar gelap telah menyebarkan keterampilan medis Lin Mo. Akhirnya berita itu sampai ke telinga Hong Gaoi, dan dia memutuskan untuk bertemu dengan pria misterius yang menyelamatkan wanita yang ditinggalkannya di depan pintu. Saat ini, Lin Mo juga sedang menunggu kedatangan Hong Gaoi. Sebelum itu,
Dia perlu mengetahui situasi sebenarnya pihak lain dari si Lanyu. Ceritakan padaku tentang Hong Gaoi. Molin, apakah kamu akan terlibat dalam perselisihan ini demi aku? Si Lanyu sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan akhir-akhir ini. Ketika dia melihat Lin Mo, dia bertelanjang kaki. Berjalan dengan langkah malas. Nona Lan Yue terlalu percaya diri. Saya tidak tahan dengan orang-orang yang menimbulkan masalah. Setelah Lin Mo selesai berbicara, punggungnya menghadap ke Tuan Lan Yue. Wanita ini, yang baru saja pulih dari penyakit serius, adalah berpakaian sangat keren, tidak peduli dengan paha rampingnya yang terlihat di luar. Tidak ada yang perlu dikatakan, saya kira Anda sudah tahu sesuatu tentang pria dari Morton itu. Dia orang terbaik yang mencuri bisnis dari saya. Kalau begitu, tidak ada yang perlu Anda tambahkan. Misalnya, setelah Anda ditangkap oleh Hong Gaoi, dia melakukan apa? Lin Mo terus menanyai si Lanyu. Meskipun aku telah berkeliaran di lingkungan nomor 13 yang kacau ini selama beberapa tahun, aku tidak pernah menunjukkan seks kepada orang lain. Hanya saja, bajingan itu merampok semua milikku, tabungan selama bertahun-tahun. Aku maharku hilang, kamu tidak keberatan aku menjadi miskin, kan? Si Lanyu mengungkapkan pemikirannya tentang Lin Mo di setiap baris, tetapi Lin Mo bahkan tidak pernah melihatnya. Karena tidak ada informasi, mohon istirahat yang baik, Nona Lan Yue. Lin Mo hendak mendorong pintu keluar setelah mengatakan ini. Tanpa diduga, si Lan Yue langsung memeluk Lin Mo dari belakang. Lin Mo tanpa sadar mendorong si Lan Yue menjauh. Si Lan Yue, yang masih lemah, tidak memiliki kekuatan untuk membela diri dan didorong ke tanah oleh sisa kekuatan Lin Mo. Nona Lan Yue, saya mengetahui pikiran Anda dengan sangat baik. Tetapi saya katakan dengan jelas bahwa saya adalah pria yang sudah menikah dan tidak akan memiliki pemikiran lain tentang wanita manapun selain istri saya. Petik 2. Molin, Anda, oke, saya akan melakukannya tidak mengganggumu mulai sekarang. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku adalah orang yang harus membalas dendamku dan tidak ingin berhutang budi. Sekarang aku tidak punya uang dan kamu telah menolakku. Aku takut kamu akan mentraktir kami buruk sekali. Aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kedua saudara perempuan itu dalam hidup ini. Setelah mendengar ini, Lin Mo berpikir dalam hati, mengapa ada gadis bodoh di dunia ini, menggunakan tubuhnya sendiri untuk membalas mendukung. Pantas saja dia enggan bergantung pada kekuatan kliennya. Dukung mal pemula dengan bekerja sendiri. Dari sudut pandang ini, wajar jika dia dianggap gemuk oleh Hong Gaoi. Dia cantik, kaya, dan berkuasa, jadi akan mengejutkan jika tidak menyerangnya. Karena kamu sangat ingin membalas budiku, jagalah putriku dengan baik dan biarkan dia tumbuh. Dengan bahagia, Lin Mo memikirkannya, dan inilah satu-satunya alasan yang bisa dia berikan kepada si Lanyu. Putrimu juga saudara kandungku. Aku tidak memerlukan instruksimu. Aku secara alami akan menjaganya selama sisa hidupku. Petik 2. Lan Yue tidak membayar tagihannya, jadi Lin Mo tidak punya pilihan selain menyumbang kuyutang. Coba lihat, kuyutang telah baik padaku dan juga baik padamu. Mengapa kamu tidak membalasnya untukku? Bukankah kamu harus membalas kebaikanmu kepada semua orang? Petik 2. Si Lan Yue menggigit bibirnya dan berkata, aku akan lambat, perlahan menabung uang untuk membayarnya kembali uang obat herbal dan biaya pengumpulan ramuan. Pada saat ini, Kuyutang mengetuk pintu dan berkata bahwa dia telah membuatkan sup bergizi untuk si Lan Yue. Si Lan Yue segera bangkit dari tanah, membungkus dirinya dengan pakaian, lalu membuka pintu. Lan Yue, aku membuatkanmu sup penambah darah, minumlah dengan cepat, ini akan baik untuk pemulihan tubuhmu.
Si Lanyu dengan hormat meletakkan kotak makan siangnya dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Saudara Molin, kamu di sini juga. Saya datang untuk menanyakan sesuatu tentang Hong Gaoi, tetapi Nona Lan Yue tidak tahu. Ayo pergi dan bicara. Petik 2. Sosok putih Lin Mo menghilang di luar pintu. Masih berdiri di sana dalam alinglung. Nona Lan Yu, ada apa denganmu? Apakah kamu khawatir? Tidak, menurutku kamu sangat baik padaku. Selain ayahku, kamu adalah orang pertama yang begitu baik padaku, dan aku tidak bisa membalasnya, kamu. Nona Lan Yu terlalu sopan. Jika kamu tidak keberatan, aku bersedia menjagamu seumur hidupku. Lagi pula, aku telah melihat tubuhmu dan aku akan melakukannya bertanggung jawab untukmu. Petik 2. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Lagi pula, kamu tidak punya pilihan selain menyembuhkan lukamu. Petik 2. Tapi, ternyata aku benar-benar jatuh cinta padamu. Ku Yutang, aku tidak ingin membicarakan hal-hal ini sekarang. Oke, jangan terburu-buru menjawab, tunggu. Beritahu aku jika kamu memikirkannya. Suasana di antara keduanya menjadi aneh dan sedikit canggung. Si Lan Yu sangat bingung dan dia perlu waktu untuk melepaskan perasaannya. Kali ini, terdengar ledakan teriakan dan makian di luar toko. Aku ingin melihat bocah buta manakah pahlawan yang menyelamatkan keindahan di bawah tanganku. Keluar dari sini dan bersujud kepada pemimpin geng Hong. Lin Mo, Rian, Ku Yutang dan Silan, yang memegang Ania, 4 orang Yue keluar untuk melihatnya. Hong Gaoi dan anak buahnya tercengang saat melihat si Lan Yu. Saat dia melemparkannya keluar pintu, dia telah dipukuli dengan cambuk beracun hingga dia diambang kematian. Apalagi racun semacam itu akan masuk ke dalam darah seluruh tubuh dari lukanya, dan dalam waktu singkat akan menyebabkan penyakit mematikan berupa kanker darah, dan belum ada obatnya. Baru beberapa hari berlalu, dan si Lan Yu sudah berdiri utuh di sini. Hal ini membuat mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Cantik, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pria cantik untuk membantumu? Mengapa kamu tidak mengikutiku pulang saja? Petik 2. Hong Gaoi mengucapkan kata-kata yang paling menjijikkan dengan cara yang sok. Si Lan Yu meludahi Hong Gaoi. Jika kamu masih ingin meninggalkan toko nomor 403 hidup-hidup, bersujudlah padaku 10 kali dulu, jika tidak, saudara-saudaraku akan menyiksamu dengan kejam. Mata menawan si Lan Yu menunjukkan jejak kejam. HMPH, hanya anak-anak cantik ini yang layak bertarung denganku. Ayo, saudara-saudara. Beberapa anak buah Hong Gaoi hendak memukul ketika mereka ditundukkan oleh Rian dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika kamu tidak jujur, aku tidak akan bisa menahan peluruku lagi. Rian bermain dengan orang-orang itu, menakuti mereka hingga kaki mereka terus gemetar. Hong Gaoi tidak menyangka bahwa seseorang dengan nilai kekuatan setinggi itu akan membantu si Lan Yu pada awalnya, karena dia telah menyelidiki si Lan Yu dengan jelas sebelumnya, dan dia tidak memiliki kekuatan yang melekat padanya, jadi dia secara alami tidak memerlukan pertahanan apapun. Kemudian dia dengan santai membawa beberapa anak buahnya dan keluar, tanpa diduga, Rian berhasil menundukkan mereka dalam hitungan detik. Hong Gaoi sedikit takut dan mundur beberapa langkah, menghantam rak buku kayu di belakangnya. Ku Yutang melafalkan beberapa mantra ke rak buku, dan rak buku di seluruh dinding mulai roboh. Buku-buku setebal batu bata menghantam Hong Gaoi satu demi satu, dan akhirnya terjepit oleh rak buku kayu solid yang berat, mencegahnya bergerak. Hong Gaoi berpikir dalam hati, para pembantu ini sangat jahat, yang satu sangat cepat, yang lain bisa mengejar, dan jika yang ketiga mengambil tindakan, dia akan mati. Lebih penting menyelamatkan hidup Anda, kembali ke geng selatan dulu, lalu kembali lagi. Cantik, tolong beritahu saudara-saudaramu untuk berhenti.
Aku melakukan kesalahan sebelumnya, dan aku seharusnya tidak memaksamu. Dengan cara ini, jika kamu melepaskan aku hari ini, aku akan segera kembali dan mengembalikan semua tabunganmu secara penuh. Aku akan memberimu kompensasi 2 kali lipat. Wajah si Lanyu dipenuhi amarah. 2 kali, kamu hampir membunuhku. Dan kamu berani memberitahuku 2 kali, aku khawatir itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya pengobatanku, setidaknya 4 kali. Bisa melepaskanku, 4 kali adalah 4 kali. Ketika Hong Gaoyi mengatakan ini, dia merasa hatinya berdarah. Tabungan yang dia ambil dari tuannya Lan Yue sekitar 50 juta, dan sekarang kompensasi 4 kali lipat sudah penuh 200 juta. Apapun yang terjadi, kabur dulu. Bagaimana saya tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Bagaimana jika Anda tidak kembali setelah Anda kembali? Petik 2. Si Lanyu berjalan santai dan menatap Hong Gaoyi, yang terbaring di tanah seperti anjing. Ini tidak mudah untuk ditangani. Lin Mo menjentikkan ibu jari dan jari tengahnya tidak jauh, dan Hong Gaoyi menelan pil. Apa yang kamu beri aku makan? Hong Gaoyi memandang Lin Mo dengan ngeri. Itu hanya racun kanker darahmu sendiri. Kamu sendiri belum mencicipinya, bukan? Kata-kata tenang Lin Mo Yun membuat Hong Gaoyi ketakutan seolah-olah dia baru saja melihat setan. Si Lanyu diam-diam mengagumi ketegasan Lin Mo dalam membunuh. Jika Lin Mo tidak mengambil tindakan setelah mendapatkan racun ini, para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Setelah menelan pil tersebut, Hong Gaoyi segera merasakan tenaga dan darahnya habis, badannya lemas, dan sangat pusing. Bibi, aku akan memberimu uang sekarang. Kuharap kamu meminta kakakmu untuk menyelamatkan hidupku. Hong Gaoyi memikirkan pria berkulit putih yang akhirnya meracuni dirinya sendiri. Dia pasti menyelamatkan si Lanyu. Dokter ajaib itu. Sebaiknya kau menepati janjimu. Si Lanyu memberi isyarat kepada Rian untuk melepaskan orang-orang itu. Orang-orang itu buru-buru mengangkat rak buku dan membawa Hong Gaoyi yang kelelahan pergi berlari. Ketika mereka tiba di geng selatan, semua orang di geng selatan melihat Hong Gaoyi langsung dibawa masuk, dan mereka semua pergi untuk bertanya. Gaoyi, bukankah kamu menyusahkan wanita di Tokono? 403. Mengapa kamu terluka dalam situasi seperti ini? Orang pertama yang datang untuk menyampaikan belasungkawa adalah paman Hong Gaoyi, Hong Zhenwei, yang juga merupakan pemimpin generasi sebelumnya dari geng selatan. Karena hobinya yang biasa memurnikan racun, dia mendapat serangan balasan dari gulma beracun dan kehilangan semua keahliannya. Namun, dia tidak memiliki anak, jadi dia menyerahkan posisi pemimpin geng kepada putra saudara laki-lakinya yang sudah lama meninggal, Hong Gaoyi. Paman, aku telah diracuni oleh kanker darah. Cepat kumpulkan 200 juta dari rumah untuk dikirim ke Tokono. 403, kalau tidak aku akan mati. Setelah berbicara, Hong Gaoyi meludah keluar seteguk besar darah, lebam-lebam yang tersebar mulai bermunculan di sekujur tubuh. Racun kanker darah ini dimurnikan oleh Hong Zhenwei. Dia tahu betul reaksi keracunan semacam ini, siapa orang yang bisa membuat racun yang sama seperti dirinya. Saya telah meneliti racun kanker darah ini selama 6 tahun, dan percobaan kanker darah pertama digunakan pada si Lanyu, yang ditangkap oleh Hong Gaoyi, dan penawarnya belum dikembangkan. Apakah orang ini juga seorang raja racun seperti dirinya? Tapi aku mendengar sebelumnya bahwa orang itu juga memecahkan racun kanker darah si Lanyu. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Meskipun dia belum bertemu Lin Mo, Hong Zhenwei memiliki perasaan menyesal karena dia terlambat bertemu Lin Mo. Melihat pamannya duduk tak bergerak, Hong Gaoyi memuntahkan darah dengan cemas. Paman, cepat pergi, ambil uangnya. Apakah kamu ingin melihat keponakanmu satu-satunya meninggal karena keracunan? Gaoyi,
Jangan bersemangat lagi. Kalau tidak racunnya akan menyebar lebih cepat ke dalam darah. Saya akan mengambil uangnya dan mengirimkannya ke toko nomor 403, dan meminta dokter ajaib untuk mendetoksifikasi Anda. Hong Gaoyi keluar dari ruangan dan mulai menggelapkan uang tunai di tangan semua orang di geng. Pada saat itu, hampir seluruh dari 50 juta yang telah dicuri dari Master Lan Yue digunakan oleh dirinya sendiri untuk membeli gulma beracun dan menggunakannya sebagai dana untuk mengembangkan racun. Mengirim orang ke lembah Wanling untuk memetik berbagai tanaman beracun menghabiskan banyak biaya tenaga kerja. Sekarang saya hanya punya sisa sekitar 10 juta, tapi jauh dari 200 juta. Meskipun dia telah menghemat sejumlah uang pribadi, Hong Zhenwei licik dan ingin merampok geng tersebut terlebih dahulu. Dia bertanya kepada anak buah Hong Gaoyi, berapa banyak tabungan yang dimiliki Gaoyi. 200 juta bukanlah jumlah yang kecil. Ini juga untuk perawatan medisnya. Dapatkan semua tabungan pemimpin geng sesegera mungkin. Orang-orang dekat. Hong Gaoyi memandang pemimpin geng yang terus-menerus muntah darah. Saya tidak punya pilihan selain berbalik dan mengambil uang. Setelah beberapa saat, bawahannya datang membawa beberapa kotak. Hong Zhenwei membukanya dan menghitungnya. Kawan, 100 juta penuh. Saya tidak menyangka bahwa anak ini telah menghemat begitu banyak uang selama bertahun-tahun, tetapi hanya menghasilkan sedikit uang untuk dirinya sendiri. Saya hanya punya 5 juta di sini, dan saya berikan kepada para tetua. Saya juga meminta para tetua untuk mengumpulkan 200 juta sesegera mungkin untuk menyelamatkan nyawa pemimpin geng. URL itu wajar. Gaoyi adalah satu-satunya keponakanku, sama seperti putraku. Bahkan jika aku menjual rumah lamaku, aku masih harus mengumpulkan 200 juta. Setelah mendengarkan kata-kata Hong Zhenwei, beberapa anak buah Hong Gaoyi mereka semua tergerak untuk menangis dan memberikan seluruh tabungannya kepadanya. Sebanyak 120 juta dikumpulkan dari Hong Gaoyi, dan sekarang dia ingin menjarahnya dari anggota geng selatan keluarga Hong lainnya. Hong Zhenwei mengambil uang tersebut dan segera memanggil semua anggota geng selatan untuk mengadakan pertemuan mobilisasi penggalangan dana. Semuanya, Gaoyi adalah keponakanku. Sebagai paman, pertama-tama aku akan menghabiskan 50 juta, seperti yang diketahui semua orang. Setelah aku turun tahta sebagai pemimpin geng, aku tidak akan punya banyak penghasilan. Ini adalah modal pensiunku. Dan inilah yang terjadi kiri. 70 juta adalah tabungan Gaoyi dan anak buahnya. Dan mereka semua ada di sini. Tetapi masih ada 80 juta yang kurang dari 200 juta. Hong Zhenwei tidak mengeluarkan 1 sen pun, dan menggunakan uang Hong Gaoyuan untuk mengalokasikan 5 ribuan datang atas namanya dan dia mendapatkan reputasi yang baik. Semua orang memuji Gao Zhenwei atas kemurahan hatinya dan secara spontan mulai menggalang dana. Beberapa menawarkan 70 ribu, 8 juta, dan 5 juta, tetapi yang tertinggi tidak melebihi 10 juta. Seluruh geng mengumpulkan sumbangan dalam lingkaran dan menghitung 75 juta. Masih ada 5 juta kekurangan 200 juta. Saya pikir semua orang telah mencoba yang terbaik. Saya tidak ingin merepotkan semua orang lagi. 500 won terakhir, saya akan keluar. Petik 2. Begitu Hong Zhenwei mengucapkan kata-kata ini, tepuk tangan meriah. Seperti yang diharapkan dari mantan pemimpin geng selatan, dia sangat benar. Petik 2. 50 juta sudah dibayarkan, dan sisanya masih harus dibayar. Kasih sayang keluarga ini sungguh mengharukan, mereka hanyalah orang tua pemimpin geng yang terlahir kembali, semua. Orang terus memuji Hong Zhenwei, tetapi mereka tidak tahu bahwa pria ini, paman Hong Gaoyi, hanya menghabiskan 5 juta, dan 5 juta itu berasal dari sisa tabungan tuannya Lan Yue. Dan apa yang disebut uang pensiunnya, tanpa memindahkan 1 sen. Setelah mengumpulkan 200 juta,
Hong Zhenwei memimpin sekelompok pria ke toko nomor 403. Siapakah dokter ajaib Molin? Seseorang dari geng selatan, Hong Zhenwei bertanya dengan penuh hormat ketika dia tiba di depan pintu. Di mana 200 juta itu? Jika Anda tidak punya uang, jangan pernah berpikir untuk menemui Miracle Dr. Molin. Yu Tang hendak menutup pintu, tetapi Hong Zhenwei buru-buru memblokirnya. Saudaraku, tolong beritahu pemilik toko cantik itu bahwa saya telah mengirimkan 200 juta. Yu Tang melihat ke belakang Hong Zhenwei, dan benar saja, orang-orang itu datang membawa lusinan kotak. Minta mereka mengirimkan uangnya. Suara menawan si Lanyu datang dari dalam rumah. Yu Tang membuka pintu, dan orang-orang itu dengan hormat meletakkan kotak berisi koin daun maple dan uang kertas dengan rapi di depan si Lanyu, membuka tutupnya, dan memberi isyarat untuk menghitung. Yu Tang belum pernah melihat begitu banyak uang tunai sebelumnya, dan dia menghitung kotak satu persatu. Lanyu, totalnya 200 juta. Petik 2. Anda mengambil 150 juta, meskipun saya membayar bahan obat dan biaya pengumpulannya, sedangkan sisanya 50 juta, itu semua adalah tabungan saya sebelumnya. Petik 2. Si Lanyu menutup semua kotak dan memberi isyarat untuk memberikannya kepada Yu Tang. Ketika Yu Tang mendengar bahwa si Lanyu ingin menggunakan uang untuk membalas budi, dia langsung menolak. Lan Yue, lihat berapa banyak uang yang kumiliki. Aku tidak punya tempat untuk menaruhnya. Bolehkah saya menitipkannya dulu pada Anda? Tolong. Oke. Tapi pastikan Anda setuju sebelumnya bahwa jika uang Anda dirampok oleh para pengganggu ini lagi, saya tidak mampu memberikan kompensasi kepada Anda, meskipun. Si Lanyu sedang berbicara dengan Yu Tang, matanya menatap tajam ke arah Hong Zhenwei. Aku tidak berani melakukannya lagi. Tolong, nak, tolong minta kakakmu keluar dan pergi ke Nangang untuk menyelamatkan keponakanku, kehidupan. Hong Zhenwei tidak berani menatap si Lanyu. Saat itu, racun yang dia taruh di cambuk si Lanyu lah yang hampir membunuh si Lanyu. Sekarang dia masih berani memintanya menyelamatkan keponakannya. Sungguh aneh, bukan hanya Hong Gaoi jika kamu ingin mati. Hong Zhenwei juga harus mati, tidak apa-apa menyelamatkan keponakanmu. Tapi kamu harus menukar satu nyawa dengan nyawa lainnya. Mendengar kata-kata si Lanyu, Hong Zhenwei secara alami memahami arti kata-kata ini.